Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta seakan turut menyambut kedatangan Megawati Hangestri, atlet voli yang baru saja menyelesaikan musim gemilangnya bersama klub Korea Selatan. Ia melangkah keluar dari terminal kedatangan internasional dengan senyum hangat, meski wajahnya masih tampak lelah. Sorotan kamera dan tepuk tangan dari para penggemar mengiringi tiap langkahnya, seakan menyampaikan rindu yang telah lama dipendam. Bagi Megawati, pulang ke tanah air bukan sekadar kembali ke rumah, tapi juga kembali ke akar, ke tanah yang membesarkannya. Di balik prestasinya yang mendunia, Megawati tetaplah putri sederhana dari kota kecil bernama Jember. Ia merindukan aroma tanah basah seusai hujan, dan senyum ramah tetangga yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Di dalam mobil yang membawanya ke tempat peristirahatan, ia menatap keluar jendela sambil membayangkan langkah selanjutnya. Meski telah banyak menorehkan prestasi, Megawati tahu, pulang ke Indonesia bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang tak kalah bermakna. Sesampainya di Jakarta, Megawati dikejutkan oleh sambutan luar biasa dari keluarga, rekan, dan para penggemar. Karangan bunga, spanduk bertuliskan, "Welcome home, Mega," dan nyanyian penyemangat membuat suasana semakin meriah. Ia tak kuasa menahan haru saat memeluk ibunya yang menanti dengan air mata kebahagiaan. Para wartawan pun tak ketinggalan mengerubungi sang atlet dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pengalamannya di Korea Selatan. Meski lelah, Megawati tetap melayani mereka dengan ramah. Ia tahu, kepulangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang yang menaruh harapan pada sosoknya. Di tengah keramaian, seorang pria bersetelan batik menghampiri Megawati dengan amplop putih. "Ini dari Jember," katanya lirih. Ia menyerahkan surat undangan dari Bupati Jember, undangan yang kelak akan membawa Megawati pada keputusan yang mengejutkan banyak orang. Malam harinya, Megawati membuka surat itu di kamarnya yang tenang. Tertulis dengan tinta hitam di atas kertas berkop resmi, undangan dari Bupati Jember yang mengajaknya hadir dalam acara budaya akbar bertajuk Jember Menyapa Nusantara. Di sana, ia diminta menjadi ikon inspirasi bagi generasi muda daerah. Membaca tiap kata dalam surat itu membuat hatinya menghangat. Ia teringat kembali akan janji yang dulu ia ucapkan pada dirinya sendiri, untuk kembali dan memberi sesuatu kepada tanah kelahirannya. Bukan hanya dalam bentuk prestasi, tapi juga kehadiran dan cerita yang bisa menginspirasi anak-anak di kampungnya. Ia menatap keluar jendela, melihat bintang bertaburan di langit malam. Dalam diam, Megawati tersenyum. "Jember, aku pulang. Dan kali ini, aku akan membuatnya berbeda," bisiknya lirih. Di tengah perjalanan menuju Jember, Megawati memandangi hamparan sawah yang hijau membentang di balik jendela mobil. Pemandangan itu langsung menggugah kenangan masa kecilnya. Dulu, ia sering berlarian di pematang sawah bersama teman-teman sepulang sekolah, tertawa lepas tanpa beban, kaki penuh lumpur namun hati bahagia. Ingatan lain pun datang, tentang malam-malam penuh magis saat ayahnya mengajaknya menyaksikan pertunjukan wayang kulit di alun-alun desa. Ia masih ingat bagaimana suara gamelan berpadu dengan tembang Jawa yang mengalun lembut, dan sang dalang memutar cerita Ramayana dengan suara dalam nan karismatik. Disitulah Megawati kecil mengenal arti kesabaran, keberanian, dan cinta tanah air. Kini, semua kenangan itu terasa seperti potongan puzzle yang kembali berkumpul dalam benaknya.
Perjalanan hidupnya ternyata selalu dituntun oleh akar budayanya, dan kini ia merasa waktunya telah tiba untuk menyatu kembali, tak hanya sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari denyut budaya yang dulu membentuknya. Ketika tim protokoler Jember menghubunginya untuk menyusun agenda acara, Megawati memberikan respons yang tak terduga. "Saya tidak hanya ingin hadir sebagai tamu kehormatan," katanya mantap. "Saya ingin ikut tampil, dan saya ingin mengundang seseorang yang bisa menyatukan kita semua lewat budaya." Ia pun menyebut nama Niken Salindri, dalang muda yang tengah viral berkat suara emas dan cara bercerita yang segar di TikTok. Megawati merasa bahwa kehadiran Niken akan menjadi simbol sempurna dari kolaborasi generasi, olahraga dan seni, prestasi dan akar budaya. Sebuah bentuk hormat pada masa lalu dan semangat menyongsong masa depan. Tim penyelenggara sempat terdiam, lalu saling berpandangan. Ini di luar rencana, tetapi ada getar semangat dalam saran Megawati. "Baiklah," kata salah satu dari mereka. "Kami akan hubungi Niken. Kalau dia setuju, ini akan jadi penampilan yang tak terlupakan." Niken Salindri lahir dari keluarga dalang di Ponorogo. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kelir, gamelan, dan cerita Mahabharata. Namun yang membedakannya dari dalang tradisional adalah caranya membawakan cerita, dengan ekspresi ceria, tembang yang renyah, dan gaya komunikasi yang akrab di media sosial. Dari panggung kecil desa, ia menjelma jadi fenomena digital. Titik balik datang saat salah satu videonya menyanyikan tembang Jawa dengan gaya milenial viral di TikTok. Ribuan komentar membanjiri, menyebutnya sebagai penjaga budaya masa depan. Tak butuh waktu lama hingga ia mulai diundang ke berbagai acara nasional, termasuk tampil di hadapan pejabat tinggi negara. Namun saat menerima pesan undangan dari Megawati, Niken terdiam lama. Baginya, ini bukan sekadar undangan tampil, tapi ajakan untuk bersatu dalam mimpi besar. "Wayang dan voli? Gak biasa tapi menarik," gumamnya sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, ini akan jadi panggung terpenting dalam hidupnya. Kabar tentang kolaborasi antara Megawati Hangestri dan Niken Salindri menyebar cepat di seluruh penjuru Jember. Pemerintah daerah langsung bergerak cepat, alun-alun kota diperindah, panggung besar dibangun dengan sentuhan modern yang tetap mempertahankan unsur tradisional. Warga dari desa-desa sekitar mulai berdatangan hanya untuk melihat persiapan acara. Pasar-pasar rakyat ramai kembali. Para pengrajin batik dan pedagang makanan khas mendapat pesanan melonjak. Spanduk dan baliho bertuliskan, "Jember Menyapa Nusantara," dipasang di sepanjang jalan utama. Semangat gotong royong kembali terasa kental, semua ingin menjadi bagian dari sejarah baru kota mereka. Bupati Jember bahkan menyebut acara ini sebagai panggung penyatuan nilai dan inspirasi. Di sebuah rapat terbuka, ia berkata, "Inilah waktunya Jember dikenal bukan hanya karena alamnya, tapi juga karena generasi mudanya yang luar biasa." Tak satu pun menyangka bahwa dua perempuan dari dunia berbeda akan menyatukan mimpi sebuah kota. Hanya dalam hitungan jam, unggahan pertama tentang rencana pertunjukan budaya olahraga itu meledak di media sosial. Tagar Jember Menyapa Nusantara dan Mega Niken kolaborasi trending di Twitter dan TikTok. Netizen menyebut kolaborasi ini sebagai duet generasi emas dan momen langka yang membanggakan. Akun-akun besar mulai meliput, dari media olahraga hingga komunitas pelestari budaya. Video singkat Niken dan Megawati menyapa bersama, dengan latar belakang panggung yang sedang dibangun, langsung ditonton jutaan orang. Banyak yang tak menyangka, dua tokoh yang sangat berbeda bisa begitu kompak dan saling melengkapi. Komentar penuh semangat pun membanjiri unggahan mereka. "Indonesia butuh lebih banyak kolaborasi seperti ini," tulis seorang pengguna. "Wayang dan voli? Dua hal favorit saya dalam satu panggung." "Keren," tulis lainnya. Dalam waktu singkat, pertunjukan mereka bukan lagi sekadar acara lokal,
tapi sudah menjadi sorotan nasional. Alih-alih hanya mempersiapkan pidato sambutan, Megawati meminta pelatih wayang setempat untuk mengajarinya dasar-dasar pedalangan. Ia belajar menggerakkan tokoh wayang, memahami simbol-simbol, hingga menirukan suara khas dalang. "Saya ingin tampil bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari cerita," ujarnya sambil tertawa. Sementara itu, Niken menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia olahraga. Ia meminta Megawati untuk mengajarinya servis bola voli dan gerakan passing. Mereka berlatih ringan di halaman penginapan, tertawa saat bola meleset atau wayang terbalik. Hubungan mereka pun makin akrab, layaknya kakak dan adik yang sedang saling mengenal dunia satu sama lain. Dalam sesi latihan yang unik itu, muncul ide baru yang lebih gila. Bagaimana jika wayang dan voli bisa menyatu dalam satu cerita di panggung? Tak ada yang tahu pasti bagaimana mewujudkannya. Tapi satu hal pasti, mereka berdua siap keluar dari zona nyaman demi memberi pertunjukan yang tak terlupakan. Latihan demi latihan berlangsung di ruang tertutup di Balai Budaya Jember. Di sana, panggung mini dibangun untuk mencoba gabungan antara pertunjukan wayang dan permainan voli. Niken mulai menyisipkan kisah-kisah heroik tentang semangat tim dalam lakon pewayangan, sementara Megawati memerankan tokoh, ksatria bola, yang melawan ketidakadilan lewat permainan. Di balik layar, mereka dibantu tim kreatif yang menciptakan skenario khusus. Pertunjukan dibuka dengan kisah klasik Mahabharata, lalu bertransisi ke dunia modern di mana nilai-nilai ksatria diteruskan melalui semangat olahraga. Ada sesi di mana Megawati memainkan wayang, dan sebaliknya, Niken memukul bola voli sebagai bagian dari simbolisasi cerita. Latihan rahasia ini hanya disaksikan oleh beberapa orang terpercaya. Mereka tahu, jika pertunjukan ini berhasil, Jember akan mencetak sejarah, sebuah panggung di mana budaya dan prestasi berpadu menjadi satu narasi kuat tentang masa depan Indonesia. Langit cerah menaungi kota Jember pagi itu. Dari penjuru desa hingga pusat kota, warga mulai berdatangan ke alun-alun. Anak-anak mengenakan baju adat, para pedagang membuka lapak kuliner khas daerah, dan komunitas seni menampilkan tarian sambutan di pinggir jalan. Suasana penuh harapan dan semangat terasa sejak fajar menyingsing. Balai budaya yang sebelumnya sunyi, kini berubah menjadi pusat perhatian nasional. Spanduk besar bertuliskan, "Jember Menyapa Nusantara," membentang di panggung utama. Di belakangnya, panggung sudah tertata apik, setengah dihias nuansa tradisional dengan kelir dan gamelan, setengah lagi bergaya modern dengan net dan bola voli raksasa. Bupati Jember berdiri di podium, menyampaikan pidato pembuka singkat. "Hari ini, kita saksikan pertemuan langka dua kekuatan besar, budaya dan olahraga. Mari kita rayakan keberagaman dan bersatu dalam kebanggaan." Sontak, tepuk tangan menggema dari lautan manusia yang memadati alun-alun. Pertunjukan dimulai saat tirai kelir terbuka perlahan, diiringi suara gamelan yang mengalun lembut. Niken Salindri muncul dengan pakaian dalang berwarna emas. Ia membuka cerita dengan gaya khasnya, penuh semangat, akrab, dan segar. Tapi malam itu, kisahnya berbeda dari biasanya. Dalam lakon khusus bertajuk Dewi Smashwati, Niken memperkenalkan sosok wayang perempuan yang tak hanya cantik dan bijaksana, tetapi juga tangguh di medan laga, memainkan permainan bola yang mempersatukan kerajaan-kerajaan. Tembang Jawa dilantunkan dengan irama modern, menggugah emosi penonton dari segala usia. Wajah anak-anak terpukau, orang tua tersenyum haru. Dalam kisah yang tampak sederhana itu, tersimpan pesan mendalam tentang keberanian perempuan, pentingnya kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Semua larut dalam pesona sang dalang cilik bersuara emas. Di tengah cerita, tiba-tiba lampu panggung meredup. Suara gamelan berhenti sejenak. Lalu dari sisi panggung yang gelap, Megawati muncul mengenakan kostum putih keperakan, membawa bola voli raksasa yang berkilauan diterpa sorot lampu. Penonton pun bersorak histeris.
Dengan langkah mantap, ia berjalan ke tengah panggung dan memantulkan bola itu ke arah kelir. Di layar wayang, bayangan Dewi Smaswati menyambut bola tersebut dengan gerakan simbolis. Itulah momen magis, dunia nyata dan bayangan bersatu, tradisi dan modernitas menyatu dalam satu narasi. Megawati lalu melantunkan beberapa kalimat dalam bahasa Jawa, sederhana namun menyentuh, kuat kui ora mung saka otot. Nanging saka ati, saka tekad. Kuat itu bukan hanya dari otot, tapi dari hati dan tekad. Tepuk tangan kembali menggema, dan beberapa penonton bahkan berdiri sambil mengibarkan bendera merah putih kecil. Pertunjukan dilanjutkan dengan segmen interaktif. Megawati dan Niken saling melempar wayang dan bola, diiringi musik dan narasi yang menggugah. Beberapa adegan memancing tawa, sementara lainnya memunculkan air mata. Di penghujung pertunjukan, semua pemain dan kru naik ke panggung dan membungkuk memberi hormat. Warga Jember bersorak dan bertepuk tangan tanpa henti. Beberapa orang tampak mengusap mata, terharu oleh pertunjukan yang menyentuh hati. Baru kali ini lihat pertunjukan kayak gini, Mas. Nggak bisa dijelasin rasanya, ucap seorang ibu sambil menggandeng anaknya. Media nasional langsung menayangkan momen itu secara langsung, sementara dunia maya kembali dipenuhi unggahan video dan pujian. Di antara sorak-sorai itu, Megawati dan Niken saling tersenyum. Mereka tahu, malam itu, mereka tak hanya tampil, mereka telah mencipta sejarah. Setelah pertunjukan usai, Megawati duduk di belakang panggung, melepas lelah dengan segelas air mineral di tangan. Di sampingnya, sang ayah duduk tenang, menepuk bahunya pelan. Kowe hebat, Le, ucapnya lembut. Tapi ojo lali, dari mana kamu berasal? Megawati menunduk, mendengarkan dalam diam. Sang ayah melanjutkan, dunia bisa kasihmu panggung yang besar, tapi yang ngasihmu akar, itu tanah ini, budaya ini, keluarga ini. Jangan pernah biarkan semua itu lepas dari hidupmu. Kalimat itu tertanam dalam benaknya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, lalu memandang ke langit malam Jember yang penuh bintang. Di hatinya, ia bersyukur. Karena meski telah keliling dunia, hanya di rumah, ia benar-benar merasa utuh. Malam itu, langit Jember dipenuhi bintang, baik yang di angkasa maupun yang turun ke bumi. Acara budaya olahraga tersebut langsung menjadi tajuk utama media nasional. Televisi, portal berita, hingga kanal YouTube berlomba-lomba menampilkan cuplikan pertunjukan luar biasa itu. Wawancara demi wawancara mengalir. Megawati dan Niken duduk berdampingan dalam siaran langsung, menjawab pertanyaan dengan santai dan penuh makna. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa prestasi tak harus jauh dari budaya, ujar Megawati. Dan budaya tak boleh ketinggalan zaman, tambah Niken sambil tersenyum. Netizen menjuluki mereka, bintang ganda Jember. Malam itu, bukan hanya panggung yang bersinar, seluruh kota Jember ikut bersinar, menjadi simbol harapan baru untuk Indonesia yang merangkul masa depan tanpa melupakan akar leluhurnya. Beberapa hari setelah pertunjukan, Megawati dan Niken mempublikasikan surat terbuka untuk generasi muda Jember. Surat itu ditulis tangan, lalu dipindai dan diunggah ke media sosial, lengkap dengan cap jempol mereka berdua sebagai tanda kesungguhan. Dalam surat itu, mereka mengajak anak-anak muda untuk bermimpi setinggi mungkin, menjadi atlet, seniman, ilmuwan, apapun yang mereka cita-citakan. Tapi mereka juga menekankan pentingnya menghargai tradisi, bahasa ibu, dan cerita-cerita leluhur. Maju ke masa depan, tapi jangan sampai lupa dari mana kalian datang, tulis mereka. Surat itu viral. Dicetak dan ditempel di sekolah-sekolah, dibacakan dalam apel pagi, dan bahkan dijadikan bahan lomba menulis esai. Tak sedikit yang terinspirasi, merasa bahwa mereka pun punya tempat dalam cerita besar bangsa, tak peduli dari mana mereka berasal. Tak butuh waktu lama,
Dinas Pendidikan Jember membuat gebrakan, menciptakan ekstrakurikuler baru di sekolah-sekolah, yaitu Volley Heritage dan Pedalangan Digital. Yang satu menggabungkan pelatihan fisik dan nilai sportivitas, yang satu lagi memperkenalkan seni wayang dengan media digital dan animasi. Anak-anak berbondong-bondong mendaftar. Di satu sudut sekolah, terdengar suara anak-anak memukul bola sambil berteriak semangat. Di sudut lainnya, beberapa siswa sedang menggambar tokoh wayang dengan tablet, menggabungkan kisah klasik dengan gaya komik modern. Para guru pun mendapat pelatihan khusus. Ini bukan soal olahraga atau seni saja, ujar Kepala Sekolah SMPN 2 Jember, ini tentang membangun identitas baru anak-anak kita, yang kuat di lapangan, dan lembut dalam budaya. Gemanya sampai ke Jakarta. Istana Negara mengirim undangan resmi kepada Megawati dan Niken untuk tampil dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan sekadar tamu undangan, tapi sebagai simbol kolaborasi inspiratif yang membanggakan. Undangan itu membuat heboh seluruh kota. Warga Jember ramai-ramai mengadakan penggalangan doa, upacara kecil, dan nonton bareng saat Megawati dan Niken tampil di televisi nasional. Kami berangkat bukan hanya sebagai pribadi, ujar Megawati kepada wartawan, kami berangkat sebagai wakil harapan seluruh Jember. Dan saat mereka berdiri di panggung kehormatan istana, mengenakan kebaya dan beskap khas daerah, semua mata tertuju pada mereka. Bukan karena status mereka, tapi karena mereka membawa semangat baru, bahwa Indonesia bisa besar lewat kekuatan yang lahir dari akar. Sepulang dari Jakarta, Megawati tak kembali ke kesibukan selebritas atau liga internasional. Ia justru memilih melatih tim voli remaja Jember. Ia berdiri di lapangan sekolah, berkeringat bersama anak-anak yang bermimpi menjadi seperti dirinya. Jangan takut jatuh, katanya sambil tersenyum. Yang penting bangkit. Sementara itu, Niken membuka kelas kreatif di Rumah Budaya Jember. Ia mengajarkan anak-anak membuat wayang dari bahan daur ulang, karton bekas, sedotan, kancing rusak. Di sana, wayang jadi hidup bukan hanya di panggung, tapi di tangan-tangan kecil penuh imajinasi. Setiap sore, dua tempat itu ramai oleh tawa dan semangat. Di tengah-tengah mereka, dua sosok tetap hadir, bukan sebagai bintang panggung, tapi sebagai kakak, pelatih, dan pemantik mimpi. Sebab bagi Megawati dan Niken, pertunjukan belum usai, ia baru saja dimulai. Tak semua pihak senang melihat kolaborasi Megawati dan Niken. Sebuah akun media sosial anonim menyebarkan konten negatif, menyebut bahwa budaya tak seharusnya dicampur dengan olahraga, dan menuduh keduanya hanya cari sensasi. Beberapa potongan video diedit seolah mereka bersaing, bukan bersinergi. Namun, justru reaksi dari netizen mengejutkan. Ribuan komentar membanjiri akun itu dengan pembelaan penuh semangat. Ini bukan soal budaya atau olahraga, tapi tentang bagaimana keduanya bisa hidup berdampingan, tulis seorang guru dari Kalimantan. Tagar kami bersama Mega Niken langsung trending di berbagai platform. Alih-alih terpancing emosi, Megawati dan Niken memilih diam. Mereka tahu, membalas dengan marah hanya akan memperkeruh suasana. Dalam keheningan itulah, mereka menyusun respons yang elegan dan kreatif. Beberapa hari setelah kabar miring itu viral, akun resmi Megawati dan Niken mengunggah video animasi wayang digital. Dalam video itu, dua tokoh, Dewi Smaswati dan Ki Niken Seta, berjalan di atas jembatan yang hampir runtuh karena fitnah. Tapi mereka memilih membangunnya kembali dengan benang kepercayaan dan tali persaudaraan. Video itu bukan hanya memukau dari segi visual, tapi juga menyentuh hati. Narasi dalam bahasa Jawa halus, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris, membuatnya mudah diterima oleh semua kalangan. Musik latar memadukan suara gamelan dan dentuman bola voli. Dalam 24 jam, video itu ditonton jutaan kali dan dibagikan tokoh-tokoh penting.
Banyak yang terinspirasi oleh cara elegan Megawati dan Niken dalam merespons kebencian dengan kreativitas dan kasih. Bukannya retak, kolaborasi mereka justru semakin kokoh. Sebagai tindak lanjut dari semangat persatuan itu, pemerintah Jember mengusulkan ide besar Festival Budaya Nusantara. Bukan sekedar pentas seni atau kompetisi olahraga, tapi gabungan keduanya. Dan bukan hanya untuk Jember, tapi untuk seluruh Indonesia. Dalam festival itu, daerah-daerah mengirimkan delegasi untuk menampilkan versi unik mereka, misalnya, bela diri Minangkabau yang dipadukan dengan tari piring, atau lomba panahan berpakaian adat Dayak. Semua peserta juga diwajibkan menyertakan satu unsur budaya dan satu unsur olahraga dalam tiap penampilannya. Megawati dan Niken menjadi duta utama festival. Kita bukan mencari siapa yang paling hebat, kata Niken saat pembukaan. Tapi siapa yang paling mencintai akar dan berani tumbuh tinggi. Festival itu pun jadi momen bersejarah, dicatat sebagai acara pertama di Indonesia yang menyatukan dua dunia dengan cinta. Popularitas mereka tak berhenti di Indonesia. Sebuah universitas seni di Seoul mengundang Megawati dan Niken dalam program pertukaran budaya. Kami ingin memperkenalkan budaya Indonesia dengan cara yang modern tapi tetap otentik, tulis surat undangan resminya. Di Korea, keduanya mendapat sambutan hangat. Mahasiswa dan dosen tertarik melihat bagaimana dua perempuan muda Indonesia mampu menyatukan tradisi dan tren global. Niken bahkan mendapat kesempatan tampil dalam acara seni tahunan universitas, membawakan lakon Hanmin Dewi Sawitri, kisah persahabatan lintas budaya. Sementara itu, Megawati mengisi seminar tentang filosofi dalam olahraga dan bagaimana permainan voli di Indonesia juga punya nilai gotong royong dan rasa hormat. Bahasa tubuhnya yang kuat, dikombinasikan dengan cerita-cerita budaya, membuatnya dicintai oleh audiens Korea. Puncaknya adalah saat Niken tampil di aula besar universitas dengan membawakan pertunjukan wayang berbahasa Korea. Ia menampilkan karakter-karakter klasik seperti Gatotkaca dan Arjuna, tapi dengan dialog ringan yang disesuaikan dengan penonton muda Korea. Para penonton berdecak kagum, sebagian bahkan menitikkan air mata. Megawati tampil sesudahnya, bukan sebagai atlet, tapi sebagai narator. Ia menjelaskan filosofi voli, tentang irama, ketepatan, dan kerjasama. Lalu ia mengaitkannya dengan dunia wayang, bahwa tokoh-tokoh seperti Werkudara juga punya semangat tim dan jiwa sportif. Pertunjukan itu ditutup dengan kolaborasi digital, layar besar menampilkan wayang animasi yang bermain, voli, memukul bola yang diiringi suara gamelan dan teriakan penonton. Dunia pun menyaksikan bagaimana dua elemen yang tampak berbeda, tradisi dan teknologi, bisa bersatu dalam tangan dua anak muda Indonesia. Malam pertunjukan di Seoul menjadi magnet budaya yang tak terlupakan. Aula penuh, bahkan sebagian penonton rela berdiri. Tak hanya warga Korea, diplomat, pelajar internasional, dan diaspora Indonesia pun hadir menyaksikan pertunjukan lintas budaya itu. Media lokal dan nasional Korea memberitakan dengan judul seperti Pesona Nusantara di Panggung Seoul, dan wayang dan voli, perpaduan ajaib dari Indonesia. Banyak yang terkejut dan tersentuh melihat bagaimana budaya Indonesia bisa dikemas modern tanpa kehilangan ruhnya. Megawati dan Niken tak hanya tampil, mereka mewakili semangat Indonesia yang kreatif, terbuka, dan tetap berpijak pada akarnya. Kalian membawa Indonesia dengan anggun, kata seorang profesor seni sambil menyalami mereka. Hari ini kami melihat Indonesia bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Setiba di tanah air, mereka disambut tak kalah meriah. Bandara Juanda penuh dengan pendukung, wartawan, dan pelajar yang membentangkan spanduk bertuliskan, "Selamat datang, dua cahaya dari timur." Wajah mereka terpampang di baliho sepanjang jalan menuju Jember. Warga Jember mengadakan kirap budaya. Anak-anak menari dengan kostum tokoh wayang, dan tim voli pelajar menampilkan formasi dalam parade.
Lagu khusus berjudul Titi Laras Jaya dikarang oleh seniman lokal, menggabungkan musik gamelan dan beat modern, didedikasikan untuk Megawati dan Niken. Dalam suasana haru dan bangga, Megawati sempat berucap, rasanya seperti pulang ke pelukan ibu. Niken pun menambahkan, dimanapun kita tampil, tetap Jember rumah kami. Tangis bahagia pecah di tengah senyumnya mengembang di wajah seluruh warga. Pemerintah Kabupaten Jember secara resmi mengangkat Megawati dan Niken sebagai Duta Budaya dan Olahraga Jember. Tak hanya gelar simbolik, tapi juga amanah untuk terlibat dalam program pembangunan karakter anak muda daerah. Sekolah-sekolah mengundang mereka sebagai pembicara, bukan hanya soal voli atau wayang, tapi juga semangat dan perjalanan hidup mereka. Kami ingin anak-anak tahu bahwa mimpi itu bisa dicapai asal tidak malu menjadi diri sendiri, ujar Megawati di depan ratusan pelajar. Mereka menjadi ikon baru, bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga ketulusan. Mereka membuktikan bahwa modernitas dan tradisi bukanlah dua kutub yang bertolak belakang, melainkan dua kaki yang berjalan ke masa depan bersama. Kisah mereka menarik perhatian nasional. Sebuah penerbit besar merilis buku berjudul Smash dan Sinden, dari Jember untuk Dunia. Buku itu berisi kisah inspiratif, foto dokumentasi, dan kutipan-kutipan motivasi dari keduanya. Laris manis, masuk daftar bestseller dalam 2 minggu. Tak lama berselang, sebuah rumah produksi menggarap film dokumenter dengan judul yang sama. Film ini tayang di berbagai festival film independen, bahkan masuk seleksi resmi di Busan International Film Festival. Anak-anak muda di bioskop menangis, tertawa, dan bertepuk tangan bersama. Kisah itu menjelma jadi warisan. Bukan sekedar hiburan, tetapi cermin bagi siapa saja yang sedang mencari jati diri, bahwa tak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang berdiri dengan bangga di atas tanah asalnya. Cerita Megawati dan Niken belum usai. Di akhir film dokumenter, muncul tulisan tangan dari keduanya, jangan lupakan asalmu, dan jadikan dunia panggungmu. Kalimat itu tersebar luas, dicetak jadi stiker, kaos, bahkan mural di tembok sekolah. Mereka terus berjalan, terus menyala. Megawati membuka Akademi Voli Rakyat, sementara Niken merintis platform digital untuk belajar pedalangan interaktif. Mereka tidak menunggu undangan, mereka menciptakan panggungnya sendiri. Dan di antara riuh dunia yang terus berubah, dua cahaya dari Jember tetap bersinar. Karena bagi mereka, ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari nyala yang tak akan padam.